Puing-puing bangunan yang tersisa menjadi saksi bisu dari tragedi bencana alam banjir bandang yang terjadi 32 tahun silam. 120 rumah warga hanyut terbawa derasnya arus. Perkampungan yang berada tepat di wilayah pesisir pantai dan sungai, tak satu pun warga yang dapat menyelamatkan harta bendanya. Ketika itu, ada dua desa, yakni Desa Tanjung Beringin dan Desa Binting, yang berdampak langsung banjir bandang. Kedua desa tersebut kondisinya rata dengan tanah. Akibat peristiwa tersebut, tak satu pun warga yang kembali tinggal di wilayah ini. Seluruh warga dipindahkan dari lokasi rawan bencana ke tempat yang lebih aman melalui program Transos. Sejak itu nama desa Binting dinyatakan hilang dan berganti nama Tanjung Baru. Dah berapa tahun kami duduk di sini, jadi tahunnya, jadi semasa tahun 87 itu kami kena benda banjir. Banjir itu dari Sawang dengan Nasal masuk di dusun kami ini. Nah, jadi banyaklah hujan semasa itu malam Senin. Nah, banyaklah rumahnya itu sebenarnya yang hanyut, terjumlahnya 120. Nah, bakti dengan nyata di belakang saya ini, ini namanya masjid kami di dusun yang baru. Nah, jadi sekarang kami itu dimungkinkan di Transos Lalang Lebar. Telah dibikin kini Lalang Lebar, Desa Tanjung Baru. Nah, itu. Nah, jadi kini berhubung sebenarnya inilah lama dan memperingati waktunya dengan jasa dusun ini, ya pada hari ini aku bersyukur dengan makasih dengan apa dan Allah Ta'ala, bapak-bapak dan saudara-saudara, anak ponakan juga sama dengan kami hijaunya hendak memperingati dengan masa-masa yang dulu. Nah, ini pada hari ini kami menanam apa-apa ini dapat hijaukan kena berhubung. Sebenarnya itu peringatan dari dulu-dulu. Itu yang saya. Sejak peristiwa banjir bandang, 20 hektar kawasan pesisir di Desa Tanjung Baru terlihat gersang, tandus, dan penuh dengan tumpukan pasir. Kondisi yang memprihatinkan itu membangkitkan rasa kepedulian salah seorang warga setempat bernama Aprida Sumarni untuk menghijaukan kembali kawasan pasca bencana. Aprida mendapat pendampingan dari Palang Merah Indonesia Kabupaten Kaur bersama tim siaga bencana berbasis masyarakat dari Desa Tanjung Baru meninjau lokasi guna melakukan pemetaan lokasi rawan bencana. Aprida bersama rombongan memetakan tempat-tempat yang menjadi prioritas untuk dilakukan penghijauan kembali.
Aprida Sumarni tinggal di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Maje Bintuhan, yang aktif mengikuti kegiatan desa, memiliki jiwa sosial tinggi. Aprida meminta dukungan sang suami dalam mewujudkan keinginannya untuk membantu mengurangi resiko bencana di wilayahnya. Aprida dengan penuh semangat menyambangi rumah-rumah warga, mengajak masyarakat secara bergotong royong untuk melakukan penanaman bibit pohon di lokasi pesisir pantai, tepatnya di lokasi yang berdampak bencana alam. Jadi kita harapkan ini kan kita ada penanaman. Salam. Ini Pak, kita hari ini ada penanaman pohon di pinggir pantai Sawang. Ya. Jadi kita harap Bapak untuk gotong royong sama-sama bersama dengan masyarakat seluruh desa Tanjung Baru. Kekompakan warga setempat bersama tim Satgas Bencana berbasis masyarakat desa sangat mendukung langkah Aprida dalam upaya memitigasi bencana. Aprida membagi tugas sesuai kemampuan warga dengan membentuk beberapa kelompok kecil. Aprida mengarahkan masing-masing kelompok untuk memulai tugasnya. Salah satu upaya mengatasi abrasi, mereka akan melakukan penanaman bibit pohon mangrove. Proses dimulai tahap demi tahap menyesuaikan dengan jenis tanaman. Sepanjangan jalan ini, sepanjangan aliran ini kita tanam segar sampai, nah itu ke sini, sampai ke sini. Untuk jarak tanam pohon mangrove di kawasan pantai idealnya minimal berjarak 4 meter kali 4 meter atau 5 meter kali 5 meter. Mengingat hewan ternak masih berkeliaran dengan bebas, Aprida menganjurkan untuk setiap bibit mangrove yang sudah selesai ditanam langsung dilakukan pemagaran. Sudah semua sudah ada tanaman mangrove, sudah semua asri sebenarnya dari dulu. Tapi karena ada banjir, terus ada juga hewan ternak yang berkeliaran, jadi kerbau, sapi, jadi tanamannya banyak yang mati. Terus ditambah karena sungai ini, karena abrasi sungai, jadi banyak yang mati tanamannya. Sekarang kita tanam ulang, tanam kembali untuk penghijauan. Sudah berapa kali dapat musibah kebanjiran, dulu pernah banjir, terus belum lama juga dapat musibah banjir. Jadi dari situlah kita punya aspirasi dengan ditambah dari juga ada pembinaan juga dari PMI Kabupaten, makanya kita giatkan lagi masyarakat dengan Karang Taruna, semua bekerja sama untuk menanam penghijauan kembali tanah di sekitaran pantai ini.
Dari 20 hektar lahan yang menjadi sasaran penghijauan, beberapa pohon mangrove masih berdiri kokoh pasca diterjang banjir. Merawat kawasan pohon mangrove yang masih tersisa merupakan salah satu upaya menumbuh kembangkan kembali tanaman mangrove. Pohon mangrove yang tumbuh di sepanjang pantai memiliki peran yang sangat penting dan fungsinya sangat baik secara langsung maupun tidak langsung bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove yang tumbuh berjajar menjadi benteng pencegah abrasi atau pengikisan pantai oleh gelombang air laut. Kawasan ini merupakan prioritas penanaman mangrove mengingat pesisir pantai di Desa Tanjung Baru termasuk salah satu pemetaan lokasi rawan bencana di Kabupaten Kaur. Mengadakan pendampingan di Desa Tanjung Baru untuk pengurangan risiko bencana, di wilayah pesisir pantai. Di desa ini rawan bencana dan sering terjadi banjir yang beberapa tahun lalu. Dari sini bekerjasama dengan PMI Desa Tanjung Baru mengadakan penghijauan kembali untuk pengurangan risiko bencana di Desa Tanjung Baru, terutamanya di seluruh desa pesisir pantai. Pesisir pantai yang selalu rawan bencana itu di sini ada beberapa desa yang pernah diadakan pendampingan dari PMI, ya terutama untuk 3 desa sekarang ini. 3 desa yaitu Desa Tanjung Baru, Desa Pengobayan, Waihawa. Itu sudah pernah kami diadakan penanaman penghijauan pesisir pantai kembali. Kepedulian masyarakat Desa Tanjung Baru memiliki peran penting dalam menjaga lingkungan dan mengurangi resiko bencana yang dapat mengancam setiap waktu. Kita ajak seluruh masyarakat, tokoh masyarakat, terus Karang Taruna, Ketua BPD, dan anggotanya untuk sama-sama menanam kembali, melestarikan lingkungan yang ada di desa kita. Karena takut terjadi lagi seperti yang sudah-sudah. Sungai Sawang ini memang rawan banjir. Yang sering itu cuman banjir yang sering, kalau dari tsunami insya Allah belum ada. Cuman kalau banjir itu hampir setahun sekali itu ada banjir. Kedepannya masyarakat ini merasa memiliki Desa Tanjung Baru ini, merasa benar-benar ingin menjadi seperti ini pantai wisata, jadi pantai wisata yang terdepan di Kabupaten Kaur itu rencananya. Para pemuda bersama masyarakat setempat bertekad akan menjaga tanaman pohon mangrove agar tumbuh dengan subur dan dapat menjaga desa mereka.
Kami sebenarnya dari pemuda atau tokoh pemuda itu sangat prihatin dengan kondisi geografis atau kondisi yang ada sekarang di sini. Kami sangat prihatin dan kami sangat senang sekali ketika ada program penghijauan atau penanaman kembali mangrove segala macamnya di sini. Kami sangat antusias sekali dengan program pemerintah desa ini. Kami bersama-sama dengan tokoh masyarakat, baik itu dari PMI desa, karena di sini juga ada PMI desanya. Kami bersama-sama melakukan penghijauan, lalu mengadakan sosialisasi dengan masyarakat untuk penanggulangan bencana. Kami bersama-sama dengan masyarakat, baik itu Karang Taruna, kami terus melakukan untuk penanaman ini. Kami jaga supaya ke depan apa yang telah kami tanam ini bisa dengan baik untuk mengurangi risiko bencana. Memitigasi bencana yang baru dimulai masyarakat Desa Tanjung Baru dengan melakukan penghijauan di kawasan pesisir pantai. Diharapkan dapat dijadikan destinasi wisata baru. Aprida bertekad akan mewujudkan kawasan ini menjadi tujuan wisata bagi pengunjung. Seperti halnya wisata Danau Kembar, yang lokasinya tak jauh dari lokasi penanaman mangrove yang hanya berjarak 3 km. Menurut Aprida, area wisata Danau Kembar telah tumbuh subur berbagai pohon pelindung abrasi pantai, seperti pohon mangrove, pohon ru, pohon ketapang, serta pohon pinus. Banyaknya pohon rindang di kawasan pesisir pantai bisa menjadi penahan erosi saat gelombang laut sedang pasang. Wisata pantai Danau Kembar yang sudah lama tidak dikelola dengan baik ini sebenarnya memiliki keunikan tersendiri. Danau Kembar airnya tak pernah kering meski kemarau panjang. Sebagai tokoh masyarakat, Aprida bersama Karang Taruna akan mengelola kembali objek wisata Danau Kembar agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Wisata di sini hutan rencana mau dibuat hutan bakau, dan di sana di Danau Kembar itu ada mangrove, kebun ini hutan ru, yang udah banyak sekarang. Jadi memang masih ada perlu penyulaman lagi kan. Pantai wisata
yang baguslah dikelola oleh Karang Taruna. Aprida mengumpamakan pepatah yang mengatakan, jika kita menjaga alam, maka alam juga akan menjaga kita. Hubungan bilateral yang saling erat kaitannya antara manusia dengan alam. Jika manusia saling menjaga lingkungan alam sekitar, maka alam juga akan bersahabat dengan makhluk hidup di sekitarnya. Pepohonan yang terjaga diharapkan akan ada bias yang memancar dari benteng terakhir.